Membran sel sering disebut dengan membran plasma pada bakteri terdiri atas dua lapisan fosfolipid. Ini adalah kepala fosfolipid yang bulat, ini adalah ekornya. Kemudian lapisan bawah, ini yang bulat ada kepala, ini adalah ekor. Fosfolipid memiliki kepala yang bersifat polar dan ekor yang non-polar. Ini yang bulat kepala polar dan ekor non-polar. Polar, kepalanya menyiratkan bahwa dia bersifat hidrofilik. Hidrofilik suka lingkungan air, sehingga dia menghadap ke dunia luar dan bagian yang banyak air. Sedangkan yang non-polar, ekornya bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga dia menghadap ke dalam, ke tengah. Ekor yang bersifat hidrofilik. Sebuah membran fosfolipid murni hanya memungkinkan air, gas, dan molekul kecil untuk bergerak bebas melaluinya di antara lapisan-lapisan lipid, di celah-celah lipidnya. Bakteri memiliki ikatan ester gliserol dengan asam lemak. Arche, lipidnya monolayer dengan ikatan eter antara gliserol dan dengan lipid yang bercabang. Ini perbedaan membran sitoplasma antara bakteria dengan arche. Bakteria memiliki ikatan ester antara gliserol dengan asam lemak, sedangkan arche lipidnya hanya satu lapis atau monolayer dengan ikatannya adalah ikatan eter antara gliserol dan lipidnya bercabang. Membran protein. Protein mengapung di membran seperti kapal di permukaan laut. Modelnya adalah model cairan mosaik. Ini adalah proteinnya. Protein, ini adalah protein. Protein membran perifer terikat pada salah satu permukaannya. Protein membran perifer terikat pada salah satu permukaan membran. Beberapa melekat pada membran sel oleh asam lemak kovalen, melekat pada salah satu dari asam amino protein ini. Lainnya melekat dengan membentang dari asam amino hidrofobik di permukaan protein. Protein integral tertanam. Jadi proteinnya ada dua macam. Yang pertama perifer, ini yang ada di permukaan. Kemudian yang integral, ini tertanam dalam membran dari satu sisi ke sisi membran lainnya oleh satu atau lebih asam amino hidrofobik. Ini lebih dari, ini ada 4 asam aminonya terbentang, 5, ini hanya 1. Banyak dari molekul-molekul protein transportasi masuk dan keluar dari sel. Protein transportasi sangat selektif, setiap jenis molekul kebutuhan transporter tersendiri. Jadi guna dari protein ini adalah untuk transportasi keluar masuk membran. Aturan dasar hal spontan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tersebut disebut dengan difusi. Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Mendapatkan banyak molekul dalam sel adalah hanya masalah membuka saluran protein dari ukuran yang tepat dan bentuknya. Molekul kemudian bergerak ke dalam sel dengan menuruni gradien konsentrasi pada transport pasif atau difusi terfasilitasi. Ini perpindahan dari jumlah banyak menuju sedikit. Untuk mendapatkan bergerak dari jumlah sedikit ke jumlah banyak, perlu menambahkan energi. Molekul harus dipompa ke dalam sel. Pompa digerakkan oleh energi ATP yang perpindahannya disebut dengan transport aktif. Laju membran transportasi, biasanya dua molekul diangkut bersama dengan satu bergerak difusi di bawah gradien konsentrasi, yang lainnya di bawah menuju gradien konsentrasi. Jika dua molekul bergerak dalam arah yang sama,
pada saluran protein disebut dengan symporter. Melihat diagram dari mekanisme symport natrium glukosa. Jika dua molekul bergerak dalam arah berlawanan, salurannya disebut dengan antiporter. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang dihasilkan oleh air yang berusaha bergerak ke dalam sel. Air dapat melewati membran secara bebas. Isi sel dipusatkan, semua hal air bergerak daerah konsentrasi tinggi ke rendah. Ini berarti air bergerak dari luar, dari lingkungan yang encer ke dalam. Tekanan osmotik dapat dengan mudah menyebabkan sel membengkak atau meledak. Bakteri bersama dengan tumbuhan dan jamur mengatasi tekanan osmotik karena di sekitar sel terdapat dinding sel yang terbentuk secara kaku. Dinding sel tersebut terdiri dari peptidoglikan, disebut juga dengan proteoglikan atau murein. Rantai panjang polisakarida berikatan silang oleh peptida pendek atau asam amino. Peptida mengandung asam biasanya merupakan duplikasi. Polisakarida terdiri secara bergantian dari gula dan asam amino. Jadi intinya dinding sel dari bakteri memiliki kemampuan sehingga pada saat terjadi tekanan osmotik air masuk ke dalam sel yang cukup banyak, maka sel tidak akan pecah. Perbandingan dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif tergantung pada pengikatan peptidoglikan. Gram positif memiliki banyak lapisan peptidoglikan yang bertumpu pada membran sel oleh asam teikonik. Peptidoglikan terdapat pada gram positif. Ini adalah lapisan peptidoglikan. Ada 4 lapisan peptidoglikan di atas membran periplasmik. Di atas celah periplasmik yang berwarna biru adalah periplasmik. Di atasnya adalah peptidoglikan. Peptidoglikan ini diikat oleh asam teikoik. Asam teikoik. Banyak lapisannya di sini tadi pada gram positif. Ada digambar 4 lapisan. Sedangkan pada bakteri gram negatif di sini ini adalah membran periplasmiknya. Membran periplasmiknya memiliki 1-2 lapis peptidoglikan karena sesudah membran periplasmik dan peptidoglikan terdapat membran luar. Jadi membrannya ada 2. Di sini membran plasma bagian dalam, ini adalah membran paling luar. Sedangkan pada gram positif tidak ada lagi membran luar. Tidak terdapat membran luar di atas peptidoglikan. Tapi peptidoglikannya lebih banyak lapisannya. Sedangkan pada gram negatif hanya 1-2 lapis peptidoglikan. Di sini tipis peptidoglikannya. Ruang periplasmik ini yang berwarna biru adalah antara membran sel dengan dinding sel. Jadi terdapat dinding sel pada gram negatif. Ruang periplasmik berisi enzim dan protein lain seperti kemoreseptor untuk mensensor lingkungannya. Dinding sel atau membran luar tidak terdapat pada gram positif. Pada gram negatif di lapisan luar peptidoglikan terdapat membran luar
yang ditembus oleh porins atau saluran protein. Saluran proteinnya ini protein, ini porin, saluran protein yang berwarna hijau. Jadi membran luarnya ditembus oleh porins dan permukaan luar ditutupi oleh lipopolisakarida. Kita lihat di sini yang berwarna pink, ini adalah lipopolisakarida. Gula yang terikat dengan membran lipid yang sering antigenik atau beracun, bersifat racun. Diulangi, pada gram positif terdapat membran plasma, kemudian ruang periplasmik, di atas ruang periplasmik terdapat lapisan tebal dari peptidoglikan. Sedangkan pada bakteri gram negatif terdapat membran plasma bagian dalam, ruang periplasmik. Pada ruang periplasmik terdapat lapisan tipis dari peptidoglikan. Kemudian di luarnya terdapat membran luar. Membran luar ditembus oleh porin. Porin adalah saluran protein yang di sini terlihat berwarna hijau, kemudian di atasnya lagi ini ditutupi oleh lipopolisakarida. Itu perbandingan dinding sel gram positif dan negatif. Kita lihat di sini, ini lebih jelas. Ini membran dalam, ini adalah ruang intermembrannya, kemudian terdapat peptidoglikan yang tipis. Membran luar dilapisi oleh lipopolisakarida. Di sini membran dalam, kemudian intermembran, pada intermembran space-nya terdapat beberapa lapis peptidoglikan, tapi tidak ada lagi lapisan sesudahnya. Dinding sel bakteri, perbandingannya. Ini bagian dalam adalah membran dalam, intermembran, periplasmiknya, kemudian membran luar. Nah, perbedaannya pada gram negatif dan gram positif. Pada gram positif terdapat peptidoglikan yang tebal, tapi ini adalah paling luar, sedangkan pada gram negatif peptidoglikannya lebih tipis, di luarnya masih ada membran luar. Membran luar dilapisi oleh lapisan lipopolisakarida. Beberapa bakteri patogen dikelilingi oleh kapsul polisakarida yang tebal. Lapisan longgar seperti jeli atau lendir membantu mencegah sel-sel sistem kekebalan tubuh untuk mencapai bakteri ini. Ini bagian dari biofilm, perlindungan bakteri dari serangan kekebalan tubuh kita. Kemudian struktur membrannya ada pili, atau yang kalau satu disebut dengan pilus, rambut yang diproyeksikan dari semua permukaan. Mereka terdiri dari protein pilin. Ada beberapa jenis DNA yang ditransfer antar bakteri dengan konjugasi yang dimulai ketika pili seks pada sel donor menempel dan menarik sel sperma. Jadi untuk terjadinya konjugasi fungsi dari fili. Fimbriae apabila tunggal disebut dengan fimbria adalah fili yang digunakan untuk menempelkan bakteri untuk menargetkan sel-sel infeksi atau permukaan di mana mereka membentuk biofilm untuk menempel. Flagella adalah rambut panjang yang digunakan untuk menggerakkan sel, terdiri dari protein flagellin. Pada dasar setiap flagella ada sebuah motor tertanam dalam membran sel dan dinding sel. Ternyata dalam gerakan berputar didorong oleh kekuatan proton, aliran proton yaitu H+, ion melintasi membran sel. Jadi dia bergerak dengan bantuan proton. Akhiran Treehouse digunakan untuk menggambarkan penempelan flagella. Bisa misalnya Loptorehouse, beberapa flagella semua berkerumun di salah satu ujungnya.
Kemotaksis, alat gerak flagel, apabila berlawanan rotasi bergerak